فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita yang kita tegakkan setiap harinya di Masjid yang berbarokah ini, Masjid Jakarta Ramadan, dari sebuah kitab dengan judul Kitab Tauhid, kitab tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, sebuah karya tulis milik Al-Imam Abu Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Alhamdulillah, yang mana pada pertemuan malam sebelumnya telah kita ambil jilbab sekaligus kita selesaikan jilbab yang ke-38 yang berbunyi, artinya kesimpulannya adalah tentang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, dengan tiga kesimpulan yang datang dari Al-Quranul Karim pada surat Al-Maidah. Ada yang bisa sampai tingkatan kekufuran, ada yang juga tingkatan kezaliman, ada juga yang sampai pada tingkatan kefasikan. Kita masuk di bab baru, barakallahu fikum jami'an. Kata penulis, bab at-tasi wa thalathun, bab yang ke-39. Judul babnya, kata penulis, man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Yang artinya adalah barang siapa yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah, mengingkari nama dan mengingkari sifatnya. Nah, akan datang nanti dari dalil-dalil yang penulis bawakan berupa ayat serta hadis. Memberikan kandungan dari makna bab hukum bagi orang mengingkari nama atau sifat Allah adalah kufur, kafir. Mengingkari nama dan mengingkari sifat hukumnya adalah kafir. Kita akan perhatikan dulu sedikit tentang makna dari judul bab. Kemudian kita akan masuk pada pembacaan landasan hukum berupa ayat ini. Pertama tentang makna jahada. Ini mutaradif dengan kadzaba, artinya mendustakan. Namun makna jahada lebih tinggi tentang derajat pengingkarannya, karena pengingkaran ini disertai dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia tahu kemudian dia mengingkari, namanya jahada. Berbeda dengan kadzaba, pengingkaran bisa jadi tidak mengilmui, tidak memiliki wawasan ilmu akan sesuatu tersebut. Makanya ini lebih tinggi derajat pengingkarannya. Karena ini
disertai dengan ilmu pengetahuan. Dia mengingkarinya dengan fondasi ilmu. Makanya bisa kita vonis dari judul bab kemudian akan datang nanti tentang masail hukum orang yang mengingkari nama dan sifat Allah dalam kategori jahadah, dia kafir. Benar asma wa sifat, mengingkari nama dan sifat Allah. Barakallahu fikum jami'an. Mulai dari judul bab ini serta beberapa bab yang ke depan, kemudian masuk pada kategori tauhid yang ketiga. Tauhid jenis yang ketiga dari awal judul bab sampai pada judul bab yang ke-38 yang kita selesaikan pada pertemuan malam sebelumnya, menyinggung tentang rububiyah dan uluhiyah. Dua jenis tauhid, kemudian kita akan masuk pada judul bab ini dengan tauhid jenis yang ketiga, asma wa sifat. Kita kasih singgung dulu bahwasanya tauhid barakallahu fikum jami'an yang telah kita kaji di awal pembahasan arti tauhid adalah secara bahasa wahada yuwahidu tauhidan. Yang dari kata wahad artinya menjadikan satu. Secara bahasa tauhid artinya menjadikan satu. Kemudian materi yang kita kaji tauhidullah, menjadikan Allah satu-satunya tempat peribadatan. Beribadahnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sebagian orang dia beribadah karena diperintah oleh makhluk, ketika tidak diperintah dia tidak beribadah. Sebagian orang beribadah karena takut kepada intimidasi makhluk, ketika tidak ada intimidasi dia tidak mau beribadah. Namanya tidak ikhlas, tidak tauhid. Kemudian mana tauhid secara rububiyah? Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta satu-satunya. Jadi Allah yang menciptakan. Selain Allah adalah diciptakan. Siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki. Selain daripada Allah, mereka diberikan rezeki oleh Allah, baik itu yang berterbangan bebas di udara, yang berjalan melata di permukaan bumi dengan 2 kaki, 4 kaki ataupun merayap, serta yang berenang bebas di samudera yang luas, seluruhnya di tangan Allah rezeki mereka, tanpa ada campur tangan dari makhluk yang memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah pengatur alam semesta, baik itu yang di langit ataupun yang di bumi. Tak ada yang ikut ambil-ambil dalam mengatur alam semesta. Dan ini kita tauhidkan Allah dalam hal tersebut. Meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya sang pemberi rezeki, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya pengatur alam semesta. Kemudian masuk dalam judul bab ini tentang jenis tauhid yang ketiga, nama dan sifat. Pembahasan sederhana mukadimah dari mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat, nama dan sifatnya, memberikan nama kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah berikan nama kepada dia, serta memberikan nama kepada Allah sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan nama kepada dia. Ini fondasi. Artinya tidak boleh kita memberikan nama kepada Allah sesuatu yang Allah tidak berikan nama kepada diri dia. Kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah sesuatu yang Allah tidak. Rasul SAW tidak berikan nama kepada diri dia, diri Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sifat, sama halnya. Mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifati bagi dirinya, mensifati Allah dengan sifat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifati diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sifati Allah dengan sesuatu yang datang dari diri kita tanpa berita atau kabar dari Allah dan Rasulnya. Sama, sebagai orang saja mungkin namanya bagus, taruhlah Abdullah. Kita panggil dia dengan nama selain nama Abdullah. Nah, misalnya namanya kita panggil dengan nama Sayyid Saleh. Dia apa? Dia marah. Namaku Abdullah, jangan dipanggil Saleh. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tetapkan namaku adalah Allah, namaku adalah Rahman, namaku adalah Ar-Rahim, namaku adalah Rabb, namaku adalah Khaliq, Razik dan seterusnya. Jangan panggil dengan nama yang bukan namaku. Demikian juga sifat. Setelah kita mengetahui tentang mukadimah tersebut,
Ini dulu berporos pada dua hal ini. Memberikan nama kepada Allah apa yang Allah dan Rasulnya berikan nama kepada diri Allah. Serta memberikan sifat kepada Allah apa yang Allah dan Rasulnya berikan sifat kepada dirinya. Ini dalam bab penetapan. Demikian juga penafian. Dalam bab penafian. Menafikan kepada ayat. Menafikan artinya meniadakan. Menafikan kepada Allah apa yang Allah nafikan kepada dirinya, dan apa yang Rasulullah SAW nafikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa nama dan sifat. Karena dalam nama dan sifat ada penetapan, ada penafian. Penetapan seperti nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Datang dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Menafikan seperti Allah Subhanahu wa taala menafikan bagi dirinya bahwasanya Allah tidak punya anak, Allah tidak punya keturunan, Allah tidak punya orang tua. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Satu, lam yalid wa lam yulad. Dialah. Nah, tidak beranak, tidak pula dipernahkan. Jadi bagi siapa yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki anak, berarti dia mengingkari tentang nama dan sifat Allah. Menetapkan bagi Allah sesuatu yang Allah tidak tetapkan bagi dirinya. Masuk dalam bab ini. Man jahada syai'an min al-asma' wa sifat. Barang siapa yang mengingkari, pengingkaran dengan fondasi ilmu, sesuatu dari nama dan sifat Allah, akan datang nanti kesimpulan dari judul bab ini bahwasanya hukumnya adalah kafir. Kemudian kita simpulkan dengan kitab tauhid secara umum di depan. Kata syai'an, sesuatu. Allah punya nama banyak, Allah punya sifat banyak. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, apa yang Rasulullah tetapkan bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita mengingkari satu saja nama atau satu saja sifat dari Allah, konsekuensinya adalah kafir. Misalnya Allah menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki kaki. Harus tetapkan sesuai dengan dalil yang datang padanya. Barang siapa mengingkari bahwasanya Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki mata, Allah tidak memiliki kaki, padahal dalil menetapkan, berarti dia mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah. Kita vonis bahwasanya dia adalah kafir karena mendustakan Al-Qur'an, menolak berita dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya mengingkari nama dan sifat adalah menggugurkan tauhid, menggugurkan kemurnian tauhid seseorang. Kita baca landasan hukumnya. Wa qaulullahi ta'ala, dan perkataan Allah yang Maha Tinggi seperti di sini. Datang pertama kali dari judul lebih maksudnya qaul, berkata, kita artikan dalam bahasa kita berkata. Allah berkata-kata, Allah berbicara dengan huruf serta suara yang terdengar. Sebagian orang mengatakan maksudnya Allah tidak berkata-kata, Allah tidak berbicara. Mereka yang mensucikan Allah ternyata mereka merendahkan dan meremehkan Allah. Mereka mengatakan bahwasanya kalau kita katakan Allah berbicara berarti Allah punya mulut, sedangkan mulut pada manusia ada gigi, ada lidah. Ketika makan akan tersisa makanan di sela-sela gigi. Nah, kalau gigi rusak berarti bolong atau mengeluarkan bau yang tak sedap. Berarti nafikan Allah tidak punya mulut, Allah tidak berkata-kata. Datang dari Jahmiyah, datang dari Mu'tazilah. Sebagian lagi mereka menetapkan dengan lawazim, konsekuensi dari hal tersebut. Allah berkata-kata, Allah berbicara, tapi bukan dengan bicara dengan suara atau huruf yang terdengar, tapi bisikan hati. Berbicara tanpa ada kata-kata yang terdengar, tapi dengan bisikan hati. Ini pun menyelisih Allah berkata. Kenapa tidak diartikan Allah berkata? Datang dari demikian. Qaulullah Ta'ala, perkataan Allah yang Maha Tinggi, wa hum yakfuruna birrahman, qul huwa rabbi la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ayat selengkapnya dari awal surat Ar-Ra'd, wa kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qablika umamun litatlu 'alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Saya perhatikan ayatnya. Mereka, yakni orang kafir Quraisy di kota Makkah, penduduk kota Makkah, mereka mengingkari Ar-Rahman, kufur terhadap Ar-Rahman, yang mengingkari nama ini. Akan datang nanti kisah tentang turunnya ayat ini. Mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Siapa mereka di sini? Kaum kufar Quraisy. Qul, katakanlah Muhammad, dijawab tentang sanggahan mereka tersebut, huwa rabbi, dialah Rabbku, Ar-Rahman adalah Rabbku.
La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepada Dialah aku berserah diri, bersandar. Wa ilaihi matab, dan kepada Dia tempat kembali. Beliau jadikan ayat ini sebagai ayat pertama dari judul bab Man jahada syai'an min asma' wa sifat. Barang siapa yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat. Dan ayat ini paling tepat, paling cocok, paling sesuai. Ayat ini memiliki beberapa sebab turunnya ayat. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala, mimpi saleh bahwasanya beliau akan masuk ke dalam kota Mekah setelah 6 tahun lamanya terusir darinya, masuk dalam keadaan muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, akan masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan berihram, bercukur, artinya masuk dengan tujuan umroh. Dan mimpi para nabi adalah wahyu hak. Akhirnya beliau mengumpulkan pasukan dengan jumlah 1000 pasukan, berangkat dari kota Madinah ke kota Makkah dengan tujuan umrah. Tidak membawa perlengkapan senjata perang kecuali keperluan perjalanan safar. Akhirnya sesampainya di gerbang kota Makkah, sebelum masuk kota Makkah, sampai di sekitaran Hudaybiyah, dicegat oleh orang-orang kufar, kalau sebenarnya tidak boleh masuk. Kami mendengar bahwasanya ada wabah penyakit yang sedang merebak di kota Madinah, wabah demam. Dengan sebab itu kalian jangan masuk ke kota Makkah, terhalangi, terlarang. Sebagian sahabat bersikeras untuk masuk, namun kaum kufar Quraisy menghadang. Di situlah terjadi perjanjian. Nabi SAW mengikat perjanjian dengan penduduk kota Makkah Quraisy. Dan dari perjanjiannya adalah bahwasanya, tahun ini kalian tidak boleh masuk karena masih hangat di telinga kita merebaknya wabah demam di kota Madinah. Kalaupun kalian mau masuk tahun depan. Kemudian isi perjanjian kedua adalah bahwasanya mulai tahun ini sampai 10 dalam kurun waktu 10 tahun ke depan kita menghentikan peperangan di antara kita. Dalam kurun waktu 10 tahun tidak ada gencatan senjata. Kemudian perjanjian yang lainnya di antara isi perjanjian Hudaybiyah juga adalah penduduk kota Makkah selama berlangsungnya perjanjian perdamaian ini, apabila ingin menjenguk anggota keluarga mereka di kota Madinah, jangan dihalangi, biarkan mereka masuk. Demikian juga penduduk kota Madinah yang sudah masuk Islam, berhijrah dari kota Madinah, yang ingin menjenguk anggota keluarga mereka di kota Mekah, jangan dihalangi, biarkan mereka masuk. Akhirnya mereka sepakat di atas beberapa isi pasal perjanjian tersebut. Kemudian ditulislah isi perjanjian. Nabi SAW karena beliau adalah orang yang buta aksara, beliau nggak bisa menulis, beliau memiliki juru tulis. Termasuk Ali bin Abi Thalib yang menulis ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ila Quraisy. Ada misalnya. Ketika mendengar isi surat tersebut yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, orang Quraisy mengatakan hapus, tulis saja Bismillah Allahumma. Adapun nama Ar-Rahman dan Rahim di belakang kami tidak mengetahui. Kami tidak kenal Ar-Rahman. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya kami kenal yang Rahman, namanya Rahman itu adalah Musailam al-Kadzdzab di Yamamah. Hapus lafaz Ar-Rahman. Sebagian sahabat enggan untuk menghapus. Namun kata Nabi SAW, biarkan, penuhi keinginan mereka. Jadi mereka pun hapus lafaz Ar-Rahman. Turunlah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Wahum yakfuruna birrahman. Dan mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Ada kisah lain tentang sebab turunnya ayat ini. Masih di periode Makkah. Ketika Abu Jahal mendengar Nabi SAW sedang bermunajat di naungan Ka'bah,
beliau sholat kemudian beliau berdoa. Beliau menyeru dengan nama ini, Ya Allah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman. Mendengar doa tersebut, Abu Jahal menjadikan sebagai senjata yang bisa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia laporkan kepada para pembesar Quraisy, mengatakan bahwasanya Muhammad menuduh kita menyembah lebih daripada satu sesembahan, dia sendiri menyembah lebih daripada satu sesembahan. Dia memanggil Ya Allah, Ya Rahman. Dia mengatakan bahwasanya Allah adalah lain, Rahman juga adalah lain. Nah, ya. Abu Jahal, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ayat dari surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Manapun yang kalian seru, baik itu Allah ataupun Ar-Rahman, milik dialah nama-nama yang indah. Nah, Allah dan Rahman sama, tidak ada bedanya. Jadi ketika mengingkari tentang lafaz Ar-Rahman berarti mengingkari tentang Allah secara keseluruhan. Inilah vonis yang penulis bahkan kepada kita dalam judul bab ini, mengingkari satu dari nama atau sifat Allah adalah kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad SAW dengan ayat setelahnya, Qul. Nah, wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Qul, katakanlah, huwa Rabbi, Rahman adalah Rabbku. Allah adalah Rabbku, Rahman adalah Rabbku, semua. Nah, semua adalah Rabbku. Datang dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi mi'atan ismin illa wahidah. Man ahsaha dakhala jannah." Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih, Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nama kurang 1. Artinya adalah 99. Dan semuanya tertuju kepada satu zat yang sama. Ini sekilas tentang nama dan sifat. Wa akan datang nanti bab tersendiri berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang setelahnya akan datang nantinya tentang nama dan sifat Allah lebih panjang dan lebar. Kesimpulan awal dari judul bab ini berkaitan dengan ayat pertama yang beliau bawakan. Ketika mengingkari nama atau sifat Allah satu pun, berarti dia terjerumus ke dalam kekufuran. Kita berikan contoh kecil seperti datang sifat-sifat zatiyah. Nah, sifat terbagi menjadi dua, ada sifat fi'liyah, sifat zatiyah. Sifat berupa pekerjaan atau perbuatan, dan juga sifat berbentuk fisik. Sifat pekerjaan seperti Allah memberikan rezeki, namanya Razzaq, Ar-Razik, sang pemberi rezeki. Pekerjaannya adalah memberi rezeki. Ini sifat zatiyah. Dia masukkan sifat fi'liyah, pekerjaan. Ada juga sifat zatiyah yang berkaitan dengan fisik Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah memiliki mata Allah dua. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Datanglah Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadayya astaghfarta kunta minal kafirin. Nah, ketika mengingkari bahwasanya Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki mata, Allah tidak memiliki dan seterusnya dari apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran serta Nabi dalam hadis, berarti dia terjerumus ke dalam kekufuran. Dan ini kita jumpai dari firqah-firqah yang menisbahkan diri mereka ke dalam agama Islam, seperti Jahmiyah, seperti Mu'tazilah, seperti Ahlul Kalam atau filsafat. Dia mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan fondasi mereka ingin mensucikan Allah, ternyata mereka meremehkan dan menyepelekan Allah. Seperti sebagian kelompok dari Asy'ariyah, Kullabiyah dan Maturidiyah yang misalnya mengatakan bahwasanya datang penetapan dalam Al-Quran bahkan dengan 3 lafaz sekaligus. Terkadang datang dengan lafaz mufrad, kata tunggal, Allah memiliki tangan. Datang dengan lafaz musanna, 2, Allah memiliki kedua tangan. Datang dengan lafaz jama' atau majmu', Allah memiliki tangan-tangan.
Mereka menafikan bahwa tangan di situ maksudnya dimaksud adalah bukan tangan bentuk fisik seperti apa yang kita tergambar dalam benak kita. Tangan yang dimaksud di situ adalah kekuatan. Ketika datang lafaz tangan baik itu Al-Qur'an ataupun hadis, digiring kepada makna kekuatan. Allah memiliki kekuatan. Bukan arti tangan seperti bentuk fisik yang ada pada diri kita. Mereka ingin mensucikan Allah karena kalau yang dimaksud dengan tangan secara fisik di tubuh manusia, tangan manusia dengan bentuk ada 5 jari, di ujung jari ada kuku, di kuku ada kotoran, berarti Allah juga punya kotoran. Di kuku mereka, sehingga mereka menafikan Allah tidak punya tangan. Maksud tangan di situ adalah kekuatan. Kita tahu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allah memiliki tangan. Makanya dalam penetapan nama dan sifat Allah hendaknya memiliki 4 unsur paling pertama. Jangan menafikan, jangan meniadakan, jangan menolak. Jangan membagaimanakan, jangan membayangkan dan jangan menyerupakan. Karena ini dia ahlul bid'ah, ahlul kalam, ahlul filsafat ketika menolak nama dan sifat Allah karena mereka selalu menyamakan dengan makhluk. Menyamakan dengan makhluk. Jangan tetapkan Allah berbicara karena kalau Allah berbicara butuh alat berbicara. Apa itu mulut? Berarti mulut ada gigi, ada lisan, ada lidah, ada bibir, ada langit-langit, ada tenggorokan. Kalau di mulut berarti kalau makan ada kotoran gigi dan seterusnya. Tapi mereka menafikan Allah tidak punya. Jangan membagaimanakan, jangan menyamakan dan jangan juga menyerupakan. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Allah memiliki kaki. Allah memiliki kaki. Kemudian meja juga memiliki kaki. Manusia juga memiliki kaki. Kita katakan apakah kaki kita sama dengan kaki meja? Dan tidak sama. Kalau begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada makhluk saja beda, meskipun namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Terlebih-lebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita manusia beda dengan kaki semut, beda dengan kaki gajah. Jangan disamakan. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tentang penetapan dan penafian bagi dirinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di alam semesta ini tidak ada yang sama. Wa huwas samiul basir. Allah tetapkan di depan bahwasanya dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Wa huwas samiul basir. Perhatikan tentang ayat ini, di depan ada penetapan, laisa kamitslihi, di depan ada penafian, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di belakang ada penetapan, wa huwas samiul basir, namun Allah Maha mendengar, Maha melihat. Perhatikan tentang 2 ayat. Satu potongan ayat ini terdiri dari 2, bagian depan dan bagian belakang. Allah tetapkan bahwasanya Allah mendengar, Allah melihat. Iya mungkin manusia juga mendengar, manusia juga melihat. Tapi kembalikan ke depan bahwasanya pendengaran Allah dan pendengaran manusia tidak sama. Penglihatan Allah dan penglihatan manusia tentunya tidak sama. Pendengaran dan penglihatan Allah tak terhalangi ruang dan waktu. Kita mungkin manusia, sekarang kita berada dalam masjid yang diapit oleh 4 tembok mengelilingi. Mungkin di balik tembok kita nggak tahu apa yang terjadi. Jarak 1 kilo dari sini kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, kita nggak mendengarnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar. Ini yang pertama tentang mengingkari nama Allah dan sifatnya tergolong kekufuran. Barakallahu fikum yang kita kaji adalah mungkin sebagian orang di luar sana nggak tahu apa yang kita kaji ini. Perkara ini perkara yang menentukan seseorang itu mukmin atau kafir. Bukan permasalahan sepele. Mungkin banyak orang di luar sana nggak tahu apa yang sedang kita kaji. Karena jarang diangkat ke permukaan, jarang juga disinggung oleh ulama-ulama yang berada di luar sana. Hanya saja pembahasan ini penting untuk dikaji bahwasanya barang siapa yang menyelisihi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya berupa nama dan sifat Allah, menyelisihinya adalah kekufuran. Kita akan baca landasan hukum yang kedua berupa hadis. Kata sang penulis semoga Allah merahmati beliau, Imam Abu Husain Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Wa fi Sahih Al-Bukhari qala Ali
radhiyallahu anhu. Haditsun nas bima ya'rifun. Aturiduna ayyukadziballaha wa rasulahu. Landasan umum yang kedua boleh bawakan dari Sahih Bukhari. Yang sepakat kaum muslimin semenjak keluarnya buku ini, mereka menjadi Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Membawakan tentang sunnah Nabi SAW dari perkataan, perbuatan atau persetujuan. Jadi buku yang kita kaji adalah buku yang dari sisi bobot kebenarannya kuat dan kokoh, dari sisi yang dia tampilkan sampai harus tampilkan adalah pertama Al-Quran, kemudian hadis-hadis dengan sumber rujukan yang kuat. Sahih Bukhari, hadis dari Sahih Bukhari tidak diragukan tentang kesahihannya. Qala Ali, berkata Ali radhiyallahu anhu, haditsun nas bima ya'rifun, sampaikanlah kepada umat manusia dengan apa yang mereka mengetahuinya. Aturiduna ayyukadziballaha wa rasulahu, maukah kalian, mereka yang umat manusia, ketika disampaikan sesuatu yang mereka tidak pahami, akhirnya mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Kita sebutkan dulu secara garis besar tentang makna hadis ini, kemudian berkaitan dengan pertama dalil serta judul bab di atas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan nasihat kepada orang yang hadir di hadapan dia serta kita yang mendengar hadis ini. Sampaikanlah kepada umat manusia dengan apa yang mereka mengetahuinya. Sampaikan kepada umat manusia sesuatu yang tidak membingungkan mereka. Karena kalau sampai membingungkan, aturiduna ayyukadziballaha wa rasulahu, maukah kalian maukah kalian dengan sebab kalian menyampaikan sesuatu yang belum bisa mereka pahami dengan akal pikiran mereka yang pendek, yang dangkal, akhirnya mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum jami'an. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu penulis bawakan sengaja setelah dalil pertama di atas dari surat Al-Ra'd, bahasanya hendaknya menyampaikan kepada umat manusia berkaitan dengan hal-hal gaib, berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang tidak ada cara untuk sampai kepadanya kecuali dengan cara mengimani, menyampaikan dengan hikmah dan bijaksana. Dan sisi orang yang baru pertama kenal dakwah, yang baru mengenal tentang Al-Quran dan As-Sunnah, jangan langsung disampaikan perkara-perkara yang mungkin tidak sampai akal pikiran mereka untuk mencernanya. Apalagi perkara-perkara keimanan, rukun iman yang 6, mulai dari beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadar baik dan buruknya. Seluruhnya berkaitan dengan perkara gaib yang tidak ada cara untuk sampai kepada perkara gaib tersebut kecuali satu, apa itu? Dengan keimanan. Ada perkara gaib tidak bisa ditelusuri dengan penelitian. Perkara gaib tidak bisa ditelusuri dengan riset. Perkara gaib tidak bisa diketahui dengan percobaan, dengan survei. Semuanya tidak bisa. Siapa bisa survei? Kayaknya hari kiamat, aku mau telusuri. Bagaimana cara menelusuri tentang hari kiamat? Kemudian menelusuri tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berita dari dalam Al-Quran, permintaan dari Bani Israel yang membuat barakallahu fikum jami'an Nabi Musa alaihissalam, yang membuat Musa alaihissalam garang dan marah terhadap mereka. Permintaan dari Bani Israel, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri, melihat dengan mata kepala. Ini barakallahu fikum, untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dengan riset, tidak bisa dengan survei, tidak bisa dengan penelitian. Semuanya dengan keimanan, cukup percaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada.
meyakini bahwasanya malaikat ada. Meskipun ada tanda-tanda untuk mengenal mereka, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasul, untuk mengenal kitab, untuk mengenal. Nah, hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda tentang hal tersebut. Meskipun dengan sanad yang lemah, barakallahu fikum, datang hadis yang berbunyi tafakkaru fi makhluqatillah wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang ayat-ayat Allah berupa alam semesta, namun jangan berpikir tentang Allah. Allah jangan dipikir. Kalau dipikir akal kita nggak sampai. Tapi Allah itu diimani. Allah itu diimani. Makanya tadi dari Nabi SAW melarang seseorang apabila terbetik dalam pikirannya. Ini hanya tasbihatul syaitan, godaan-godaan syaitan. Apabila datang syaitan, datang dalam Sahih Muslim. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bila datang syaitan, menanyakan kalian siapa? Dari mana kalian asalmu asalnya? Dari orang tua. Dari orang tua mana? Dari mana asal orang tua? Nah, dari nenek moyang mereka sampai kepada Nabi Adam. Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Bingung. Sampai di sini nggak bisa jawab. Nah, kalau ada terbetik dalam pikiran kita semacam ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bertawud kepada Allah. Hal semacam ini barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menganjurkan kepada kita untuk jangan sampaikan kepada umat manusia sesuatu yang membuat mereka kebingungan di awal perkara. Karena tahapan-tahapan seperti ini butuh proses orang yang di awal mengenal dakwah, pertama kali masuk mengenal agama Islam, tidak langsung sampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal semacam ini. Sampaikan dulu hal-hal yang masuk di akal, yang logis, yang bisa dicerna dengan akal pikiran mereka. Berkaitan dengan judul bab ini atau 6 hadis yang asar ini dari Ali bin Abi Thalib dengan hadis yang di atas, bahwasanya perkara semacam ini menyampaikan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang mungkin dengan akal pikiran yang dangkal belum bisa dicerna, kalau bisa di awal perkara jangan dulu disampaikan. Bukan tidak disampaikan, wailah harus disampaikan perkara semacam ini. Kalau tidak, bagaimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sifat ini, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Harus kenal Allah Subhanahu wa taala, namun jangan langsung disinggung di pertama kali memperkenalkan dakwah kepada orang. Jangan langsung sampai kepada hal semacam ini. Apalagi perkara-perkara yang sebenarnya tidak memiliki manfaat dari sisi kembali kepada amalan yang membuahkan pahala. Amalan yang membuahkan pahala. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang datang dari Bani Israil. Nah, permintaan-permintaan dari sebagian mereka yang sebenarnya tidak masuk di akal. Terkadang ini datangnya dari ahli filsafat yang selalu mengunggulkan akal pikiran mereka daripada membaca Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab mereka mengeluarkan pertanyaan seperti ada kisah dalam surat Al-Kahf tentang para pemuda yang terjebak di dalam gunung. Dan mereka meninggal, kemudian Allah Subhanahu mengisahkan bahwasanya ada seekor anjing yang menjaga mereka di luar gunung tersebut, di luar goa tersebut. Muncul pertanyaan bahwasanya anjing tersebut jenis kelaminnya apa, warna kulitnya apa. Nah, ini pertanyaan yang tidak penting. Tidak harus mengetahui. Al-Quran Allah sebutkan tentang seekor anjing yang menjaga mereka tanpa perlu diketahui tentang dari jenis apa. Nah, anjing helder atau anjing bulldog atau anjing. Nah, ini tidak penting. Perkara yang tidak harus untuk diketahui. Nah, cuma bahwasanya dari seekor anjing Allah ceritakan dengan kisah di dalam Al-Quran. Selesai. Maka Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, Muhammad bin Syirahbil, dia pernah ditanya seseorang, dan dengan kecerdasan dia menjawab, wahai Imam, kami telah mengetahui bahwa Nabi Adam istrinya adalah Hawa. Kalau begitu Iblis istrinya siapa? Iblis istrinya siapa? Dia menjawab dengan cerdas, dia mengatakan bahwasanya aku nggak tahu karena ketika resepsi pernikahan aku nggak diundang sama Iblis. Nggak diundang, jadi dia kata. Jadi benar semacam ini sebenarnya tidak perlu untuk disampaikan, tidak perlu juga untuk disinggung ke permukaan, karena tidak memiliki manfaat. Nah, tidak memiliki manfaat. Apa yang diambil dari pengetahuan tentang istrinya Iblis, namanya cantik atau tidak, umurnya berapa? Sesuatu yang tidak kembali kepada halal dan haram,
boleh atau tidak boleh, membuahkan pahala atau dosa, dan seterusnya. Disimpulkan sekali lagi sebelum kita masuk ke landasan hukum yang berikutnya tentang hadis Ali bin Abi Thalib dari Sahih Bukhari berkaitan dengan judul bab di atas. Jangan sampai dengan kecerobohan seorang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada sebagian mereka yang baru mengenal dakwah, baru masuk ke agama Islam, kemudian menyampaikan perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan hal-hal gaib yang sebenarnya butuh tahapan. Bukan tidak disampaikan sama sekali, disampaikan. Setiap orang butuh untuk mengenal tentang Allah. Pengenalan tentang Allah adalah mengenal tentang wujudnya, mengenalkan tentang rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Namun dengan proses dan tahapan. Butuh waktu. Nah, kita baca ke landasan hukum yang berikutnya. Ada kisah yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar. Imam Ahmad rahmatullahi alaih dengan anaknya waktu itu kalau nggak salah namanya Abdullah atau Soleh, salah satu di antara dua anaknya laki-laki, mengunjungi Baitullahil Haram, minta ibadah haji atau umrah. Kemudian terlihat dari kejauhan di tanah haram di Mekah, seseorang sedang berorasi dan dikerumuni oleh banyak orang. Imam Ahmad penasaran, beserta anaknya pun mendekat ke kerumunan tersebut sambil bertanya di barisan paling belakang, ada apa gerangan? Kenapa dikerumuni orang ini? Mereka mengatakan bahwasanya orang ini mengaku dia mengetahui seluruh ilmu. Silakan tanya apapun yang kalian ingin tanyakan dari ilmu. Nah, Imam Ahmad dan Hati mengatakan orang ini begitu sombong, angkuh, mengaku-ngaku bahwasanya dia mengetahui tentang seluruh ilmu yang ada. Akhirnya Imam Ahmad mendekat, kemudian memberikan satu pertanyaan yang membungkam mulut dia. Wahai fulan, Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang rombongan semut yang perbincangan mereka didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Beritakan kepadaku semut yang berbicara kepada Nabi Sulaiman. Nah, semut yang Nabi Sulaiman mendengar pembicaraannya tersebut jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Dia terdiam sesaat, tidak bisa menjawab. Akhirnya orang mengetahui bahwasanya orang ini hanya mengaku-ngaku, mengetahui segala ilmu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia akui atau sangkakan. Akhirnya orang pergi bubar meninggalkan dia dan mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang dusta. Kita baca kitab berikutnya. Dalil berikutnya kata Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah alaih, wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibnu Tawus an Abihi bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdul Razzaq dalam musannafnya sampai kepada Ibnu Abbas. Dia mengatakan annahu ra'a rajulan infadda lamma sami'a haditsan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Kata Ibn Abbas pernah melihat seseorang yang seakan-akan terheran-heran mendengar sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Istingkaran lidzalik sebagai bentuk pengingkaran akan hal tersebut. Karena sifat hadis-hadis yang datang tentang sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah, kita singgung bahwasanya berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan rukun iman seluruhnya adalah perkara keimanan yang cukup dengan membenarkan dan mempercayainya. Tidak bisa ditelusuri dengan akal pikiran. Faqala kata Ibnu Abbas, farqu haula. Kenapa kadang orang ini terheran-heran dengan hadis-hadis semacam tersebut. Yajiduna riqqatan an muhkami wa yahlikuna inda mutasyabih intaha. Mereka bisa menerima ketika datang ayat yang jelas dan gamblang, namun pada perkara-perkara semacam ini, hadis-hadis atau ayat-ayat yang mungkin memiliki kesamaran dan sisi pemahaman umat manusia yang lakukan, mereka celaka.
mereka binasa. Dari kisah yang Ibnu Abbas bawakan kepada kita, barakallahu fikum jami'an, kita kaitkan dengan yang di atas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum jami'an. Kebanyakan ahlul bid'ah, ahlul batil yang mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran mereka terhadap hadis-hadis nama dan sifat-sifat Allah atau yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib merupakan rukun iman, seperti ini kita dapati mereka. Kadang-kadang ketika mendengar bahwasanya Allah memiliki 6 mata, dalam kitab Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu inna ad-dajjal a'war ainuhu yumna ka'annaha ilmatun tafiyah wa inna Allah laysa bi'awar." Dalam hadis disebutkan, ketahuilah bahwasanya Dajjal matanya pincuk sebelah seakan-akan buah anggur yang mau menonjol keluar. Sedangkan Allah tidak pincuk matanya sebelah. Dalam hadis ini Syekhul Islam menetapkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal kemudian dibandingkan dengan Allah, kita menetapkan pertama Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Wa inna Allah laysa bi'awar. Ya, Allah tidak awar. Artinya Allah matanya tidak pincuk sebelah. Kemudian dari sini juga Syekhul Islam menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 mata. 2 mata. Dibandingkan dengan hadis yang di depan tadi, inna dajjal a'war. Mata Dajjal pincuk, artinya pincuk sebelah. Artinya memiliki 2 bola mata, satunya pincuk. Sedangkan Allah tidak pincuk, artinya Allah memiliki 2 mata. Dari sini penetapan bahwasanya Allah memiliki mata dan mata Allah ada 2. Hadis-hadis semacam ini membuktikan bahwasanya namun kita tetapkan mata Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang tidak menyerupai mata siapapun dari kalangan makhluk. Hadis-hadis semacam ini ditolak mentah-mentah oleh ahlul kalam, ahlul filsafat, mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki mata. Kalau kita mengatakan Allah memiliki mata, berarti sama dengan mata kita ada kotorannya. Ada kotoran mata. Terkadang mata kita juga kalau baru bangun tidur tidak enak dipandang, masih kabur dan seterusnya. Karena mau menyamakan mata makhluk dengan mata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengingkari dari seseorang yang mendengar tentang hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian seakan-akan dia mengingkarinya, tidak menerimanya. Makanya dengan celaan dari dia, kenapa gerangan ketika datang kepada kalian berita yang jelas dan gamblang kalian menerima, namun ketika berita datang yang samar, padahal hadisnya adalah sahih, tidak boleh untuk menolaknya, kalian seakan-akan tidak mau menerimanya atau menolaknya. Disinilah seorang mukmin diuji, barakallahu fikum, bahwasanya ketika datang berita dari Allah Subhanahu wa taala, datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya berita yang sahih, jangan pernah menolaknya, jangan pernah mengingkarinya. Karena kalau mengingkarinya, kita kembalikan pada judul bab di atas, bahwasanya berarti kalian mengingkari tentang Allah, mengingkari tentang Rasul, mengingkari tentang Al-Qur'an, mengingkari tentang berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hal tersebut konsekuensinya adalah kekufuran. Wallahu taala alam bisawab. Masih terdapat satu hadis, kemudian mau beberapa masalah juga dalam judul bab ini. Insyaallah kita akan ambil lanjutkan kata lain waktu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.